Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa pada video kedua hari ini, 5 November 2024, kita akan membahas beberapa saham-saham menarik yang bisa kita pantau untuk perdagangan esok hari, 6 November 2024. Beberapa saham ini terkoreksi, apakah kita bisa buy, beli, atau bisa buy, tinggalkan. Yang pertama yaitu ESA. ESA pada perdagangan 5 November 2024 terkoreksi 2,11%. Closingnya ada di 930, sangat dekat sekali dengan supportnya di sekitar 910, 905. Sudah hampir mendekati ke MA 50-nya. Cukup sideways beberapa waktu terakhir, namun ada volume-volume yang cukup menarik di ESA tanggal 22 Oktober, tanggal 1 Oktober, koreksi-koreksi dengan volume yang cukup kecil. Secara bandarmologi perdagangan 5 November ini ada small akumulasi dan asing masuk 5 miliar. Bahkan sejak tanggal 30 Oktober asing masuk, 31 asing masuk, 1 November asing masuk tipis, 4 November asing masuk. Hari ini lumayan, 5 November 5 miliar asing masuk. Terkoreksi namun asing masuk. Yang jualan AZNI, PDOD, GAKI, yang masuk AK, CC, IF, YP, GR, XL. Bisa kita pantau untuk perdagangan esok hari 6 November 2024. Secara teknikal, RSI stokastik sudah oversold ya. Kemungkinan masih akan ada koreksi lanjutan ke 920. Kemungkinan akan ada koreksi lanjutan. Namun jika memang ESA banyak peminatnya dan bayarnya merasa bahwa ingin segera menaikkan harga untuk segera melakukan taking profit di ESA, bisa jadi besok langsung di bawah naik. Candle perdagangan tanggal 5 November ini cukup solid. Ekor di atas, di bawahnya ekor tipis, dan volume buangannya juga cukup besar. Meskipun asing masuk dan small akumulasi, namun bisa jadi asingnya justru belum mau HK dulu, belum mau menaikkan harga dulu, antri-antri dulu, tunggu sampai di harga murahnya dulu. Ya, bisa jadi seperti itu. Maka untuk perdagangan esok hari 6 November 2024, kita bisa pantau ESA. Jika di bawah koreksi ke 920, ke 915, justru kesempatan kita untuk spekulasi buy on retracement. Beberapa kali cukup tertahan di area 915, langsung diangkat. Ini tertahan di 920, langsung diangkat. Maka bisa jadi jika di bawah koreksi ke sekitar dekat-dekat support 910 atau bahkan ke EMA 50-nya di 900-an ini, bisa kita manfaatkan spekulasi buy on retracement, buy on weakness. Dengan harapan bahwa trennya masih positif. Baru saja breakout resist di 900 dengan volume yang cukup besar ya. Beberapa kali gagal menembus di sini. Gagal menembus membentuk cup and handle. Ya. Ini gagal menembus 900, koreksi, mencoba menembus, gagal lagi, koreksi, akhirnya berhasil menembus dengan volume yang cukup besar. Maka wajar jika konsolidasi di atas ini belum mampu melanjutkan kenaikannya. Mungkin memang big money masih menahan harganya, ingin mendapatkan harga yang lebih murah lagi di ESA Industries Indonesia Tbk. Bisa kita pantau untuk perdagangan esok hari 6 November 2024. Jika open low bisa spekulasi buy di ESA. Namun jika memang justru koreksi-koreksi, kesempatan kita untuk bisa spekulasi buy di ESA. Selanjutnya MTech, Elang Mahkota Teknologi.
pada perdagangan 5 November 2024 ditutup melemah 5,86%, cukup dalam ya. Koreksinya MTEK cukup dalam. Secara metodologi ada big distribusi, namun ternyata ada asing yang masuk di MTEK. Yang keluar RX, YU, NIPD, MG, RG, yang masuk YP, AK, CC, AZ, CP. Secara teknikal sudah patah tren di EMA 20-nya dengan volume yang cukup besar. Breakdown dari MA 20 secara teknikal sudah patah tren dari uptrendnya, namun masih berada di atas MA 200, masih menarik. Sebentar lagi MA 50 akan golden cross dengan MA 200-nya. Jika ada koreksi-koreksi, kemungkinan harusnya bisa tertahan di MA 50, MA 200. Akan lebih baik jika memang pada perdagangan esok hari Alang Mahkota Teknologi ini bisa langsung menguat ya. Karena secara teknikal harusnya support kuatnya itu memang ada di 450. Kita lihat di sini ya. 450. Nih. 450 menjadi resist yang beberapa kali gagal ditembus di sini. Mei akhir gagal ditembus. Dari sini saja. 8 Mei gagal menembus, koreksi. 11 Mei koreksi dan seterusnya ya. Kemudian koreksi cukup dalam. Pertengahan Juli coba menembus 450. Koreksi. Ini belum sampai 450, koreksi cukup dalam. Lalu pada perdagangan 8 Oktober, awal Oktober coba menembus, gagal, koreksi. Konsolidasi di atas, kemudian breakout dengan volume besar tanggal 21 Oktober, volume besar, solid, asing masuk. Nah, maka harusnya 450 ini akan menjadi support kuatnya Alang Mahkota Teknologi. Ini seperti membentuk hampir double bottom ya, seperti double bottom. Intinya harusnya 450 ini menjadi support kuatnya, atau setidaknya jika nanti Elang Mahkota Teknologi akan melanjutkan uptrendnya, dia harus tetap bertahan di MA 200-nya ya. Jangan sampai breakdown di MA 200 lagi. Jangan sampai breakdown di MA 50 lagi. Jika breakdown di MA 50, MA 200, maka akan kesulitan kembali bagi Elang Mahkota Teknologi untuk bisa melanjutkan tren positifnya ke arah atas. Secara teknikal, jelas ini sangat menarik. Pas sekali di support 450. Pada perdagangan 5 November 2024, closing di 450 ini gap down. Karena sebenarnya sebelum market ditutup, Elang Mahkota Teknologi itu ada di harga 454. Ya, ada di harga 454, 456. Jadi bidnya yang di kiri itu paling atasnya 454, bid yang di kanannya 456. Sehingga harusnya memang closingnya di sekitar situ. Namun ternyata closingnya dibawa turun ke 450 gap down. Biasanya emiten-emiten yang gap down atau gap up, maka di awal sesi akan terjadi pembalikan arah. Kalau yang gap up di akhir sesi biasanya akan dibawa turun di awal sesi. Maka begitu pula sebaliknya. Jika di akhir sesinya gap down, maka pada perdagangan berikutnya di awal sesi akan diangkat naik. Kecenderungannya seperti itu. Apakah benar akan berlaku untuk Elang Mahkota Teknologi pada perdagangan esok hari 6 November 2024? Mari kita lihat bersama-sama. Semoga saja benar, karena beberapa sobat trader tadi ada yang entry spekulasi B di 458, 460-an. Sudah floating loss cukup lumayan ya. Namun ini akan menarik. Jika memang bertahan di 450,
targetnya ya bisa kembali ke 470 atau bahkan kembali ke 490, kembali ke 500. Potensi masih akan rebound. Di sini seperti membentuk double top, namun memang tidak begitu dalam harusnya ya. Double top di sini harusnya koreksinya sudah sampai di sekitar 450. Koreksi dari double topnya harusnya sudah tercapai, sehingga kemungkinan akan segera ada rebound. Koreksi 5 November 2024, selama perdagangan belum ada pantulan sama sekali. Maka harusnya perdagangan esok hari 6 November 2024 harusnya ada pantulan. Entah dengan volume kecil atau dengan volume besar, harusnya ada pantulan. Karena biasanya emiten-emiten dengan kondisi uptrend yang cukup kuat tetap akan ada perlawanan dari pair-pair, sehingga akan diangkat terlebih dahulu. Meskipun akan lanjut turun, namun harusnya akan diangkat terlebih dahulu untuk beberapa big money bisa jualan di harga atas sebelum nanti di bawah turun lebih lanjut. Ya, apalagi ini pas berada di support dan asing ada masuk meskipun distribusi. Kemungkinan ini akan bisa jadi seperti raja pada perdagangan hari ini yang kita bahas di video sebelumnya. Pada perdagangan kemarin 4 November 2024, raja itu distribusi juga sepertinya, namun ada asing masuk. Ya. Kemarin ada asing masuk, kita bahas, namun menarik. Candlenya cukup solid ke bawah, buangannya pun besar, namun ada asing masuk. Meskipun begitu, ini dekat dengan support, maka menarik. Sehingga kita buatkan trading plan, kita posting di stream Stockbit, daily Stockbit kita pada 5 November Raja, Rukun Raharja. Dan sampai ke hit TP2, bahkan high-nya ada di 1760. Volume perdagangan 5 November cukup solid, namun memang candlenya kurang begitu kuat. Masih 50-50, apakah dia akan melanjutkan kenaikannya ke EMA 20 dan berikut EMA 20 kemudian lanjut naik, atau di bawah turun. Nanti masih 50-50, meskipun memang ada asing masuk cukup lumayan, ini bisa menjadi sinyal bagus untuk raja. Nah, MTech harapannya bisa seperti raja gini, meskipun candlenya solid koreksinya disertai dengan volume besar, namun karena ada asing masuk dan pas di support harusnya ada pantulan, entah pantulan sesaat atau pantulan untuk rebound. Yang jelas secara teknikal harusnya ada pantulan karena berada di supportnya. Maka bisa dipantau sobat trader yang punya elang mahkota teknologi untuk perdagangan esok hari. Semoga bisa floating profit dan silahkan di TP sesuai dengan trading plan masing-masing. Kalau mau TP 1 tick cukup ya dipersilahkan. Lalu emiten menarik yang lain yaitu Ingo. Vale Indonesia Tbk. Menarik karena sudah tertahan di supportnya, ya, tertahan di supportnya setelah koreksi cukup dalam berhari-hari dari 23 Oktober. Koreksi. Nah, koreksi tanpa pantulan seperti ini yang memang lebih cepat lebih baik sebenarnya ya, lebih cepat lebih baik sehingga bisa segera dapat entry point yang baru. Namun tidak serta-merta ini tanpa pantulan karena ada ekor-ekornya. Secara time frame 1 jam atau 30 menit kemungkinan ini memang ada pantulan, koreksi, pantulan, koreksi, pantulan, koreksi yang di sini cukup solid. Nah, di sini sudah mulai tertahan. Naik, koreksi. Di sini turun, naik, koreksi. Naik, koreksi. Candle pada perdagangan 5 November ini cukup menarik ya. Hammer. Close-nya ada di atas previous high. Tertahan support di sekitar 3750. Volumenya dengan candle hijau. Secara terminologi netral. Asing juga masih jualan 9 miliar. Namun sangat dekat dengan support dan beberapa
waktu terakhir sudah sangat tertekan, kemungkinan akan ada rebound jika memang nanti harga nikelnya kembali menguat. Inco ini sangat terpengaruh sekali dengan harga nikel, sehingga kita juga perlu memantau harga nikel. Kalau memang harga nikel pada perdagangan 6 November 2024 menguat, sepertinya memang ada penguatan di malam hari ini, maka bisa kita pantau Inco untuk spekulasi buy di dekat-dekat support 3.750-an. Meskipun kenaikannya tentu akan ada konsolidasi seperti di beberapa waktu yang lalu. Di sini ya, konsolidasi, bahkan koreksi dalam, konsolidasi, kemudian baru naik kencang. Kalau memang ingin memanfaatkan momentum, silahkan nunggu keramaian, volume yang besar di sini, baru entry. Namun jika memang ingin swing santai, justru ketika di bawah koreksi ke dekat-dekat 3.750, coba akumulasi pelan-pelan ya. Bisa coba akumulasi pelan-pelan. RSI stokastiknya satu candle lagi kemungkinan akan terlihat golden cross. Baru satu candle hijau sudah terlihat golden cross tipis. Satu candle hijau lagi, maka ini akan terlihat jelas golden cross dan berpotensi menguat kembali menuju ke resist di EMA 50 3.940-an. Sekitar area sini. Bisa dipantau untuk Inco Vale Indonesia. Koreksi pada perdagangan 30 Oktober ini karena laporan keuangan kuartal 3-nya yang kurang bagus ya. Koreksi karena sentimen laporan keuangan. Meskipun begitu, tentu tidak mempengaruhi pergerakan big money yang memang sudah akumulasi sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan akumulasi di harga atas. Ya. Volume cukup besar, bahkan di harga atas. Seharusnya ada beberapa big money yang average-nya juga di atas. Di bawah koreksi sini justru mencoba untuk akumulasi lagi, mencoba untuk mengangkat harganya lagi supaya average mereka tidak berada di atas dari harga. Harapannya average mereka berada di bawah harga sehingga mereka floating profit. Nah, tentu big money juga punya strateginya masing-masing. Maka menarik untuk Inco. Kita pantau pada perdagangan esok hari 6 November 2024. Selanjutnya DKFT. Kembali kita bahas karena masih menarik, asing masih terus masuk. Sejak tanggal 31 Oktober asing masih belum jualan meskipun masuknya makin sedikit. Secara teknikal normal akumulasi hari ini sempat turun ke 199, tertahan di support psikologis 200, kemudian closing di 208. Bagi sobat trader yang mantau di DKFT, kemungkinan bisa dapat di harga-harga 200, 202, sudah floating profit. Kita pantau lagi perdagangan esok hari 6 November 2024, apakah memang akan open sampai dengan low dan menunjukkan berhenti dari koreksinya dan siap kembali uptrend, ataukah memang masih akan koreksi berkelanjutan. Kita pantau lagi untuk DKFT pada perdagangan 6 November 2024. Terlihat memang ada asing yang beli di atas ini sehingga kemungkinan average-nya cukup tinggi. Karena average-nya cukup tinggi, harapan kita bahwa big money yang average-nya cukup tinggi ini kembali akumulasi di bawah, kemudian bahkan berani mengangkat harganya untuk bisa mereka floating profit, untuk bisa mereka take profit di harga atas. Nah, nanti kita pantau-pantau. Jika memang open sampai dengan low, berarti ini sudah tertahan ya. Jika besok masih belum menunjukkan open sampai dengan low dan malah justru di bawah koreksi, ya kita tunggu dulu koreksi. Nanti jika memang ada pantulan, kita bisa manfaatkan spekulasi buy kalau sudah ada pantulan. Masih menarik untuk DKFT. Selanjutnya energi. Secara fundamental ada peak akumulasi. Meskipun asing jualan 800-an juta, hari ini menguat 1,57%, closing di 276. Sempat menguat di 280,
namun closingnya di 276. Yang keluar CC, CP, PD, YP, INXL, yang masuk NI, MG, DH, BQ, HD. Mengingat bahwa BRMS mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini, 5 November 2024, maka kita juga bisa memantau pergerakan dari ENRG ya untuk perdagangan esok hari. Ini apakah akan membentuk penan? Mari kita lihat 1-2 hari ke depan. Jika berhasil bertahan di atas 286, jika berhasil bertahan di atas 286 disertai dengan volume besar, maka breakout penannya potensi akan melanjutkan kenaikannya. Bisa kita pantau untuk energi Mega Persada pada perdagangan esok hari. Tadi ada sobat trader yang mau BSJP energi. Masih cukup menarik ya, masih cukup menarik, namun perdagangan di hari esoknya semua bisa berubah. Apalagi jika melihat volume energi ternyata juga tipis ya. Tidak sebesar kenaikan BRMS yang disertai dengan volume besar. Volume energi ini masih kecil meskipun ditutup dengan candle hijau, menunjukkan bahwa memang masih kurang kuat tekanan bayarnya. Meskipun secara pandang grafik akumulasi tekanan bayarnya masih belum kuat pada perdagangan 5 November. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada perdagangan esok hari bayarnya menjadi kuat dan langsung berusaha breakout penannya bertahan di atas 290, bisa melanjutkan kenaikannya ke 300. Harapannya bisa kembali menembus di sekitar 306 yang beberapa kali gagal ditembus. Harapannya seperti itu. Ini masih konsolidasi. Jika sudah breakout, nanti bisa buy on breakout. Kalau memang mau trading buy momentum. Kalau memang mau trading santai, buy on weakness, buy on retracement, ya ini area-area untuk akumulasi sekitar 260 sampai 270. Area-area untuk akumulasi ENRG jika memang pengen buy on retracement. Syaratnya sabar jika memang tidak langsung dibawa naik. Kalau memang mau trading hanya memanfaatkan momentum, tunggu breakout dan bertahan di atas 290. Kalau jelas bertahan di atas 290, potensi melanjutkan kenaikannya. Ya, syaratnya ini di sini. Di sini kemungkinan akan membentuk double bottom kecil. Double bottom kecil, resistnya ada di 290. Masih cukup menarik untuk energi pada perdagangan esok hari 6 November 2024. Selanjutnya bumi. Secara bandermologi ada big distribusi. Namun seperti halnya perdagangan kemarin 4 November 2024, asing kembali masuk. Hari ini 5 November, asing masuk 15 miliar. Kurang lebih hampir sama dengan perdagangan kemarin. Candlenya cukup menarik, menunjukkan tekanan buyer yang lebih kuat daripada sellernya. Closing di harga 138. Low-nya ada di 133, cukup dalam. Low-nya ada di 133. Sepertinya ini di awal sesi dibawa turun. Sebelum jam market buka, sepertinya dibawa turun dulu ke 133. Untuk bandar-bandarnya bisa dapat harga murah. Nah, closingnya di 138. Dari harga opennya menguat 2,22%. Dari last price seharusnya. Dari last price 135 menguat 2,22%. Ada asing masuk, yang keluar CC, INNI, FZ, yang masuk MG, AZ, AK, LG. Big distribusi, namun sudah tampak tertahan di support sekitar 132, 130
sekitar area sini 130 sampai 132, maka masih akan ada potensi melanjutkan kenaikannya untuk Bumi Resources. RSI stokastik sudah oversold, tinggal menunggu waktu, nanti harganya akan dinaikkan, maka RSI stokastiknya akan golden cross. Masih belum mampu breakout di EMA20 beberapa kali, bahkan breakdown di tanggal 1 November nih dari EMA20 nya. 4 November masih belum mampu breakout di EMA20, maka perdagangan esok hari menjadi penentuan untuk Bumi Resources. Jika memang Bumi akan melanjutkan kenaikannya seperti halnya BRMS, harus breakout di EMA20 sekitar 139-140 untuk bisa melanjutkan kenaikannya ke sekitar 147, 148. Cukup menarik untuk Bumi pada perdagangan esok hari 6 November 2024. Apalagi jika nanti BRMS juga cukup ramai. Kemungkinan besok masih akan ramai. Namun kalau BRMS jika diberi koreksi justru beli. Sedangkan kalau Bumi dan ERG jika diberi koreksi pantau-pantau dulu ya, pantau-pantau dulu sampai ke dekat-dekat support kuatnya. Kalau BRMS asing masuk cukup besar, maka lebih mantap bagi sobat trader untuk bisa spekulasi buy saat di bawah koreksi. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, emiten yang menarik pada perdagangan esok hari adalah Clio, Sari Guna Prima Tirta. Secara fundamental netral. Asing keluar 100-an juta. Ini tertahan di support sekitar 1210, 1220. Ya, sekitar area sini. Kita bulatkan di 1210 ya. Tertahan di 1210, kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya untuk Clio. Namun karakter saham ini cukup sering sideways ya. Jika memang tidak ada momentumnya, dia akan sideways cukup lama. Nah, ini sudah cukup lumayan, ada kenaikan, koreksi ada kenaikan, sempat naik ke 1355, di bawah koreksi lagi. Maka kesempatan kita untuk bisa buy on weakness. Ini cukup sideways, beli di bawah, jual di atas. Ini sangat cocok sekali untuk Clio. Namun harus sabar-sabar karena pergerakan dari bandarnya kadang susah ditebak. Yang mudah ditebak adalah jika di awal sesi di bawah turun, kita bisa spekulasi buy. Jika di awal sesi di bawah naik, kita wait and see terlebih dahulu karena biasanya akan membuat ekor-ekor cukup panjang. Entah ekor dari bawah atau ekor dari atas. Bisa pantau Clio untuk perdagangan esok hari. Sudah hampir oversold ya. Tinggal menunggu lagi beberapa waktu ke depan, ini oversold, semakin oversold, nanti konsolidasi dulu, baru kemudian golden cross untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, kemungkinan ada yang berniat investasi di Clio, sudah floating profit cukup banyak, masih bisa di hold ya, rata masih cukup jauh dari MA 200-nya. Jika memang niat investasi jangan panjang, jangan cepat-cepat untuk jualan. Kalau memang tahu benar bahwa kemungkinan harga dari Clio ini akan kemana. Karena sudah uptrend cukup lama, ada kemungkinan sideways untuk fase distribusi di atas, kemudian nanti breakdown. Seperti Inco ya. Maka kesempatan untuk buy on weakness kita manfaatkan pantulan-pantulannya saja untuk nanti bisa jualan di sore harinya. Nih, cukup sering ya, tanggal 24 Oktober ini. Low-nya di 1240, high-nya di 1295. Ini juga low-nya di 1240, high-nya 1290. Apalagi di sini cukup dalam nih. Low-nya 1235, high-nya di 1285. Sudah bisa cuan sampai 4 kali nih di sini. Kalau memang mantau pergerakan dari Clio, bisa jadi ATM harian. Jika memang di bawah turun ya dibeli,
Nanti kalau di bawah naik tinggal jualan. Hasilnya Toba yang pada perdagangan 5 November 2024 sudah tampak mulai menarik karena ada small akumulasi. Perdagangan 4 November 2024 koreksi dengan volume yang cukup kecil dan ada asing masuk. Volume pada perdagangan 5 November 2024 cukup bagus, lebih besar daripada volume kemarin meskipun asing jualan, namun ada yang akumulasi. Tampak seperti candle hammer ya. Bayarnya lebih kuat, tertahan di MA50. Ada potensi untuk Toba bisa melanjutkan kenaikannya. Low perdagangan hari ini di 530, di bawah turun ke situ, closingnya diangkat naik ke 555. Hampir sama seperti ketika perdagangan 10 Oktober. Namun kalau sudah kenaikan seperti ini, ya kemungkinan akan sideways dulu, konsolidasi dulu, sebelum nanti akan ada kenaikan kencang. Kemungkinan akan seperti itu. Namun ya kita pantau-pantau lagi, karena beberapa sektor energi seperti Toba dan Indi juga sudah cukup uptrend, ya sudah ada kenaikan cukup tinggi. Jika memang Toba akan melanjutkan kenaikannya, harusnya memang tertahan di MA20 ini, kemudian menguat kembali menuju ke 580, menuju ke 600. Bisa dipantau untuk sobat trader yang mau spekulasi buy di Toba pada perdagangan 6 November 2024. Bagi sobat trader yang sudah punya dari atas, ya kalau punya dari ke atas, kebetulan beli pas di atas, jika besok open sampai dengan low, maka bisa average down, segera average down sebelum nanti makin naik. Ya. Apakah benar akan naik? Kemungkinan besar akan naik. Tentu jika ada koreksi-koreksi itu hal yang wajar, seperti di perdagangan ini 7 Oktober naiknya 7%, koreksinya 5%, lalu naiknya 6%, 6,31%, koreksinya 3%, koreksinya 2%, hampir BEP. BEP bahkan ini kalau beli di sini jual di sini hampir BEP, beli di sini enggak, jualan di atas BEP lagi, kecuali baru jualan di sini sudah floating profit cukup lumayan. Bisa kita pantau untuk perdagangan esok hari 6 November 2024. TPS Energi Utama. Selanjutnya INTP. Secara fundamental ada big distribusi, namun cukup menarik karena asing terus-menerus masuk. Sejak 20 September asing masuk, 23 September masuk, terus. Hanya beberapa kali saja asing jualan. 26 September ini jualan, 4 Oktober jualan, 15 Oktober jualan. Dan di sini jualan beberapa hari. Nah, 4 hari terakhir mulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 4 November, asing terus-menerus masuk. Bahkan perdagangan 5 November ini asing masuk cukup lumayan, 2 miliar. Maka bisa kita pantau untuk endorsement tunggal prakarsa. Tertahan di support 6.750. Ya. Bisa spekulasi buy di dekat-dekat supportnya 6.750. Volume perdagangan 4 November ini besar karena breakdown dari MA50-nya. Butuh tenaga untuk breakdown M50 atau untuk breakout MA50, untuk breakout MA20 atau untuk breakdown MA20 butuh volume yang besar biasanya. Nah, ini volume yang besar, koreksi, namun ditampung asing. Meskipun secara fundamental distribusi, yang keluar ANI, RX, YU, AI, FS, yang masuk AK, OK, CC, PD, YP. Candle-nya cukup menarik, namun lebih baik tunggu koreksi ke dekat-dekat support untuk mau spekulasi buy di endorsement tunggal prakarsa. Absennya cukup jauh ya. Kalau melihat historikalnya ini bisa sampai ke MA 200.
Maka semakin dapat harga murah, semakin baik, cicil pelan-pelan, kemungkinan akan bisa kembali naik ke MA 200-nya yang saat ini di sekitar 7.750-an. Kapan bisa naik? Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan naiknya. Yang jelas kita berdasarkan teknikal bisa pantau-pantau untuk spekulasi buy on weakness, buy on retracement. Kalau memang mau nunggu ketika ada momentum, ya silahkan dipantau masing-masing karena momentumnya ya nanti mungkin akhir tahun. Mungkin momentumnya nanti akhir tahun. Maka atau momentumnya adalah ketika memang ada keramaian yang cukup pada saat perdagangan. Nanti breakout di 7.000, bertahan di atas 7.000. Namun sepertinya memang akan sideways dulu di bawah. Akan mencoba breakout di MA 50-nya dulu. Nanti kalau sudah breakout baru bisa menuju ke MA 200-nya. Kemungkinan akan konsolidasi dulu di bawah. Sehingga tawar-tawar saja, jangan terburu-buru. Kemungkinan kecil jika memang langsung melanjutkan naik ke MA 200. Kemungkinannya sangat kecil. Kalau memang terjadi, hebat sekali. Kalau memang tidak begitu kuat, maka akan dibawa koreksi-koreksi dulu. Big money akumulasi di area bawah, membiarkan trader-trader untuk berjualan kepadanya, khususnya kepada asing yang beberapa waktu terakhir masuk cukup besar. Yang terakhir adalah Wika. Wika ini secara fundamental kita ternyata cukup menarik, ada big akumulasi. Sengaja kita bahas karena beberapa kali bisa ada lompatan-lompatan yang cukup tinggi ya di 29 Oktober ini. Low-nya di 372, open low 372, high-nya di 396. Hampir naik 5%-an. Kemudian konsolidasi. Nah, kalau sudah jualan di atas, kemudian beli di bawah, jualan lagi di sini. High-nya ada di 404 1 November. Namun kemudian di bawah turun. Nah, lalu 4 November ini di bawah koreksi lagi. Closing di 376. High-nya ada di 390. Akhirnya pada perdagangan 5 November ini sempat naik juga. Sempat naik, high-nya di 390. Kemudian closing-nya di bawah koreksi. Maka bagi sobat trader yang ingin entry di Wika hanya untuk day trade, pantau-pantau saja beli dekat support sekitar 370-an ya. Kemudian langsung pasang antri jual. Jika kenaikannya seperti pada 1 November ini, kenaikan cukup cepat, maka kemungkinan sudah laku semua jualannya. Kalau pasang antrian di over, kemungkinan akan diagak bandar. Maka strateginya buy on weakness di dekat-dekat 360, 350 untuk support dari Wijaya Karya. Meskipun asing keluar tipis, namun ada big akumulasi. Kita coba lihat siapa yang akumulasi. PD, XA, AI, AT yang keluar YP, CP, XL, YP. Ya, closingnya ada di 374. Average top buyer pada perdagangan 5 November berada di atas closing price. Berada di atas ya, berada di atas last price. Last price 374, harga mereka 384, 386 sudah floating loss. Kalau memang hanya mengacu pada perdagangan 5 November 2024. Pas berada di support, bisa cicil beli ketika koreksi ke dekat 370. Kemungkinan ini akan menjadi support kuatnya. Dan kalau memang benar bertahan di 370, maka bisa melanjutkan kenaikannya. Beberapa waktu belakangan memang asing cukup masif akumulasi ya. Tinggal menunggu waktu sepertinya ini. Tinggal menunggu waktu
Wijaya Karya untuk kembali diangkat ke 400 kembali, 410, 420. Itu beberapa pembahasan saham-saham menarik untuk perdagangan esok hari 6 November 2024. Untuk saham-saham menarik yang lain yang belum sempat dibahas di video kali ini, mungkin akan langsung kita buatkan trading plan-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.